Semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami mau bawa persembahan kami, persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, layakkan setiap kami. Ampuni kalau Tuhan masih dapati ada salah dan dosa yang kami perbuat. Kuduskan seluruh hidup kami Tuhan, hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami. Biar mata kami tertuju kepada Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau kuduskan ruangan ini Tuhan, dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami berdoa jikalau ada pekerjaan kuasa jahat yang mau mengganggu ibadah kami, yang mau mengganggu hati dan pikiran kami, kami bersehati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, kami patahkan kuasanya oleh kuasa darah Yesus. Biarlah Roh Kudus menguasai setiap hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah lawatan Tuhan boleh kami alami pagi hari ini. Karena kami percaya bahwa dalam hadirat Tuhan ada kuasa. Dan saat kami datang Tuhan, kami dikuatkan, kami diberkati, kami disembuhkan, kami dipulihkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulaikan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita percaya bahwa hari-hari yang kita lalui dan sampai hari ini Tuhan masih menolong kita. Bahkan hari-hari yang akan datang, Tuhan yang akan selalu bersama-sama dengan kita, menolong kita. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari dengan imanmu Bapak Ibu Saudara kita naikkan pujian ini. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Kami tak pernah ragukan kasih-Mu Tuhan. Pernah ku ragukan Amin. kasih-Mu. Katakan bersama-Mu Bapa. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua.
jemaat Tuhan, dengan iman kita naikkan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kami percaya Tuhan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan di jiwaku, kami percaya adalah bersamamu. Sungguh kami tak ragukan kasih-Mu Tuhan, pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kami dan hatiku, Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, bersamamu lewati semua. Ya Tuhan, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, bersamamu, bersamamu. Kami yakin Tuhan, dengan iman dan percaya, kami katakan bersama Tuhan. Tahun 2024 ini kami lewati semuanya, dan karena perkenanan Tuhan, kami percaya Tuhan, itu yang teguhkan kami pagi hari ini. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan menolong kami di tahun ini, dan sampai selama-lamanya Tuhan yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang itu yang teguhkan kami Tuhan, teguhkan hatiku. Amin. Engkau yang bertindak, kami percaya, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari dengan imanmu
Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, anugerah-Mu melimpah, kasih-Mu besar. Kami percaya Kau terlalu ajaib, Kau dahsyat bagi kami. Haleluya, kami percaya Kau Tuhan kami yang besar, Juru selamat kami, kota benteng perlindungan, gunung batu keselamatan, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Ya nama syakaya nama base, ya nama base, nama di atas segala nama, Yesus, Yesus, Yesus. Ya nama syakaya nama base. Haleluya. Ya nama syakaya nama base. Yang layak disembah hanya Yesus, Yesus Tuhan, Raja kami. Ya Rabba Syakaya Nama Syakaya Nama Syakaya Nama Ya Rabba Syakaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Kau Tuhan yang berkuasa, yang layak terima pujian. Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Rama Syakaya Rana Masi, Ya Rana Syakaya. Mari tetap dalam hadirat Tuhan, sedang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari angkat tanganmu ke hadapan Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, dengan kekuatan kami tidak mampu menjalani tahun ini, tetapi kami percaya kalau Roh Kudus ada bersama-sama kami. Kami dimampukan, kami dikuatkan, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah, Raja di atas segala raja, Tuhan yang berkuasa. Ya Ralaba Syakaya Rana Namase, Ya Ralaba Raba Syakaya Rana Raba 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 Syara la 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 la. Ya la 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 la. Haleluya, 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 haleluya. Ya Ralaba Syakaya Rana Raba 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 Syara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan kami Tuhan. Dalam hidup ku pandang wajah-Mu, oh, dan berseru Yesus, ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
anugerah di dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara kasih tahu samping kiri kananmu, engkau pasti diberkati. Haleluya. Mari sama-sama kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang hidup. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Katakan dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Mari menari bagi Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari bersyukur, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dengan iman katakan dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Tinggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Katakan dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Haleluya. Saudara siap terima berkat yang baru di tahun ini? Amin. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Saudara katakan dengan imanmu, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Cepat yang diberkati katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku
Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Kita akan berdoa bagi anak-anak sekolah minggu pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Anak-anak sekolah minggu untuk boleh maju ke depan. Mari kita berdoa bersehati memberkati anak-anak sekolah minggu pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya anak-anak ini adalah penerus-penerus gereja Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pengenalan akan Tuhan sejak dini boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Mereka dididik dalam kebenaran firman Tuhan sejak mereka kecil. Dan kami percaya firman itu akan menjadi rema dalam kehidupan mereka, berakar, bertumbuh dan berbuah. Sehingga kelak saat mereka dewasa nanti, mereka akan menjadi saksi dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati ibadah sekolah minggu mereka, berkati hamba-Mu yang akan mendidik mereka. Berikan hikmat-Mu, berikan kesabaran, berikan kasih-Mu untuk membawa anak-anak ini mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sekali lagi kita naikkan pujian. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya.
ciptakan selamanya. Katakan di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan. Amin Tuhan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku ciptakan. Sedang kita bangkit berdiri, saudara, katakan sekali. Yesus selamanya, Yesus, amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku ciptakan selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus, amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Lebih sungguh lagi Bapak Ibu Saudara, katakan dengan iman. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku ciptakan selamanya. Oh sekali Yesus selamanya. Pada hambanya saya persilakan. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku ciptakan selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku ciptakan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami tahu kami ada bukan karena kami, tapi karena Engkau. Engkau telah memilih kami, karena Engkau mengasihi kami. Engkau telah menetapkan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan pemeliharaan kami di dalam tangan-Mu. Saat ini kami berkumpul bersama Tuhan di tempat, di gereja-Mu Tuhan, GBI Anugerah Makassar. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, karena Engkau hadir di atas pujian penyembahan umat. Bahkan Engkau sudah memberkati pujian penyembahan umat-Mu. Dan tiba saatnya umat-Mu rindu, haus dan lapar akan firman-Mu, karena firman-Mu adalah penuntun hidup kami. Oleh sebab itu mari urapi setiap kami dengan urapan yang baru, dengan minyak kudus-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan, sehingga Engkau memberikan kami telinga sebagai seorang murid, hati sebagai seorang hamba yang mau duduk tenang untuk diberkati oleh firman.
Kuasai seluruh tubuh jiwa roh hambamu. Biarlah kau pakai mulut bibir hambamu untuk menyatakan isi hatimu, dan hamba bersembunyi di balik jubahmu. Dan biarlah benih firman itu yang keluar dari mulut bibir hambamu tidak akan kembali sia-sia, tapi akan jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu dan menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umatnya yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan, beri kemuliaan yang mulia. Sesuai dengan tema firman Tuhan yang mungkin sudah dibaca banyak orang, penderitaan sebagai alat uji iman. Saudara yakin? Amin. Kita ambil pemecahan satu ayat saja di Ayub pasal 23 ayat 10. Ayub pasal 23 ayat 10. Kita baca dengan suara nyaring tapi perlahan. 1, 2, 3. Aku akan timbul seperti emas. Amin. Tuhan juga punya cara lain untuk menguji kualitas iman seseorang, yaitu melalui masalah atau penderitaan. Kadang kita mengalami sesuatu masalah, kita mengalami sesuatu penderitaan, ya, baik itu sakit penyakit, baik itu masalah keuangan, masalah apa saja. Kadang kita berpikir, apakah Tuhan baik? Kenapa Tuhan menimpahkan persoalan ini? Di mana Tuhan? Katanya Tuhan selalu ada di hidupku. Katanya Tuhan memberkatiku. Maka tak pernah membiarkanku jatuh sampai tergeletak. Inilah karena yang timbul di dalam hati dan pikiran kita saat kita mengalami penderitaan. Kita lupa bahwa itu sebagai suatu alat ujian bagi iman saudara dan saya. Amin. Kalau sudah membaca ayat demi ayat, pasal demi pasal, dan Kejadian sampai Wahyu, setidak pun seorang yang mengikut Yesus itu aman-aman saja, jalan lurus, diberkati Tuhan. Kenapa? Iman saudara itu yang penting untuk Tuhan. Kita dibenarkan oleh iman saudara, ya. Nah, masalah atau penderitaan yang dimaksud bisa berupa apa? Krisis keuangan, ekonomi, ya, sakit penyakit dan lain-lain. Pada saat kita mengalami hal tersebut, ada dua kemungkinan reaksi kita. Dua kemungkinan reaksi kita, saudara. Yang pertama, semakin mendekat kepada Tuhan dan mencari wajahnya, atau menjauh dan meninggalkan Tuhan karena kecewa kepadanya. Hanya dua pilihan. Saat kita mengalami penderitaan, kita lupa bahwa Tuhan kadang mau kita mengalami itu sebagai ujian akan iman kita kepadanya. Jadi yang pertama, pada saat kita mengalami hal tersebut, yang pertama, apakah semakin kita mendekat kepada Tuhan dan mencari wajahnya? Ini yang perlu kita sadari. Bahwa seharusnya umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Percayalah bahwa semakin bermasalah dalam kehidupan kita, janganlah menjauh, tapi mendekatlah dan mencari wajahnya. Karena janji-janji firman Tuhan tidak pernah berubah. Kenapa saudara? Banyak juga orang yang sudah mencari wajah Tuhan, menemukan, dan Tuhan
biasa memberikan terbaik bagi dia, lalu lupa saudara. Imannya itu yang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia terima, itu dia saat itu merasakan sudah cukup untuk dia. Lalu dia meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, semakin mendekat kepada Tuhan untuk mencari wajahnya, pemazmur berkata apa? Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji dari Dia. Amin. Kadang kita seperti itu, saudara. Ya, kita menganggap ibadah itu atau persekutuan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, pujian penyembahan kepada Tuhan, asal-asalan aja. Ya. Kadang juga seperti itu. Saat kita tertimpa, harusnya kita melekat kepada Tuhan. Begitu juga saat kita diberkati Tuhan, harusnya kita semakin datang kepada Dia, karena Dialah sumber berkat itu. Amin. Sumber kehidupan bagi setiap kita yang percaya. Tetapi umumnya orang-orang yang begitu, biasa kita akan kembali jatuh. Ya, kita melihat saja pemazmur berkata tadi, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Mungkin kita diberkati saat itu, tetapi kita mulai menyimpang. Ya. Kita menyimpang. Sekarang aku berpegang pada janji, dan bahwa aku tertindas ini baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan aku. Karena kita lupa. Kita belajar dari Ayub. Kata firman Tuhan, Ayub itu apa? Seorang yang soleh. Betul enggak? Ayub itu di Ayub 1 pasal 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi kita lihat kehidupan Ayub. Dia mengalami penderitaan kita. Dia mengalami masalahnya dengan keluarga, dengan anak-anaknya, bahkan dengan usaha pekerjaan. Padahal dia seorang yang soleh kata firman Tuhan. Dia tidak berbuat dosa. Dia takut akan Allah. Tapi dia mengalami hal ini juga. Persoalannya, saat kita mengalami hal itu, apakah kita semakin mendekat kepada Tuhan, atau kita lari daripada persoalan? Kita harus banyak belajar dari Ayub. Firman Tuhan berkata dia orang soleh, orang benar, orang takut akan Tuhan. Tapi dia mengalami masalah ini juga. Apakah dia menjauh daripada Tuhan? Bahkan istrinya berkata apa? Masih maukah engkau menyembah Allahmu? Luar biasa penderitaan Ayub, saudara. Istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya mati, kambing dombanya mati semua, hartanya habis. Bahkan dia kena penyakit, ya. Sampai dia garuk, luka-lukanya katanya itu pakai pecah beling, saudara. Luka-luka. Teman-temannya meninggalkan semua dia. Ya. Padahal waktu dia hebat, saya percaya banyak orang datang ke dia. Nah persoalannya, apakah dia semakin dekat kepada Tuhan, atau mencari wajah, atau dia meninggalkan Tuhan, mengikuti istrinya? Ini tantangan yang kita hadapi. Apalagi di tahun 2024, kita tahu tahun pemilihan. Segala sesuatu bisa berubah, ya. Tapi kita percaya apapun yang terjadi, bangsa negara Indonesia tetap aman dan damai. Asal kita tetap berdekat dengan Tuhan. Doa kita kepada Tuhan.
Orang bisa memberikan asumsi, orang bisa memberikan pandangan, orang bisa memberikan apa. Tetapi kalau umatnya berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar dan menjawab. Amin. Sebab itu jangan menjauh, mendekat kepada Tuhan, dan semakin mencari wajahnya. Karena yakin dan percaya sesuatu yang terjadi bagi kita pasti ada hikmatnya. Tanpa persoalan, mujizat tidak mungkin kita alami. Amin. Betul tak? Adakah yang mengalami mujizat tanpa persoalan? Itu namanya bukan mujizat, saudara. Kalau kita berjalan amal-amal saja, tidak pernah kita melihat mujizat Tuhan yang terjadi. Betul tak? Makanya saya biasa sharing-sharing dengan orang. Dia bilang, Pak Fran, kau itu ngomong sudah berapa? Saya bilang, baru 72. Tapi Pak Fran punya kekuatan itu kayak umur 50-an katanya. Wah, Pak Fran minum apa? M150? Estradiol? Enggak. Firman Tuhan, doa yang memberi saya napas kepada. Banyak cobaan yang saya hadapi, saudara. Bukan tidak ada. 13 tahun lalu saya sudah hampir is dead. Tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Supaya apa? Ada mujizat terjadi, saya lihat. Bahwa saya bisa memberitakan bahwa kuasa Tuhan lebih dahsyat dari segala kuasa. Manusia bisa merancangkan, manusia bisa berkata itu mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Sehingga apa yang saya alami sekarang, saya boleh menjadi saksi bagi Tuhan. Ya kan? Orang mengatakan kalau begini, teologi, ide, memang kedokteran, oke, kita bisa terima bagi orang-orang yang tidak percaya. Tapi bagi orang-orang yang percaya, percayalah bahwa apapun yang sudah alami, janganlah menjauh dari Tuhan. Amin. Semakin mendekatlah, maka engkau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Berkat-berkat Tuhan tercurah bagi kalian semua. Amin. Jadi jangan kita menjauh, tapi semakin mendekat kepada Tuhan dan cari wajahnya. Maka saat kita mendekat kepada Tuhan dan mencari wajahnya, Dia mendengarkan. Dia tahu apa yang keadaan kita. Bahkan firman Tuhan berkata, sebelum saudara berdoa dan saya, sebelum saudara dan saya meminta kepadanya, Dia sudah tahu apa yang kita perlukan. Tapi betulkah iman kita bersandar kepadanya? Kekhawatiran kita, kemampuan kita andalkan kekuatan kita. Tuhan yang terkuduplah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya seperti pohon yang tertanam di tepi air, yang akarnya merambat ke air dan daunnya tak pernah kering sepanjang masa. Bahkan kata firman Tuhan, anak cucunya perkasa di bumi ini. Satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Dan kalau ada anak saudara, orang tua saudara belum diselamatkan, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, tapi datang kepada Tuhan. Lututmu pakai dan hatimu buka. Tuhan, aku perlu bukan keselamatan hanya padaku, tapi kepada seluruh keluargaku. Karena janji firman-Mu saya pegang teguh. Mereka adalah anak-anak perjanjian Allah yang dimanfaatkan oleh firman Tuhan. Amin. Andalkan Dia. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yakinlah kita tidak percaya. Jangan terlalu katakan biasa, kalau aku tidak begini, aku tidak begini. Saudara ingat, ini pesan firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku,
tetapi aku yang memilih kamu, aku yang mengasihi kamu, sehingga kami boleh datang kepadaku. Dan saya percaya hari ini, kalau Bapak Ibu sudah ngaku yang dikasih Tuhan, boleh hadir, boleh bersama-sama, itu karena Tuhan telah mengasihi saudara. Amin. Tuhan telah memilih saudara, berikan kemuliaan yang mulia. Oleh sebab itu semakin mendekatlah, saudara. Apapun masalahmu hari ini kau alami, ingatlah itulah ujian iman untuk kita. Amin. Saya percaya tahun ini juga akan ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa di jemaat ini. Ya. Andalkan Tuhan, saudara. Jadi apapun masalah kita, jangan jauh, tapi mendekat kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, biasa masalah-masalah keuangan, ekonomi, penyakit-penyakit, kita biasa mengalami hal ini, kita menjauh dari Tuhan. Ya. Kadang dia berkata, ngapain sih? Saya pernah ke gereja sekian tahun, saya rajin melayani, saya ini. Tapi kan masalahnya masih tetap ada. Tidak jauh dari saya, Tuhan. Menjauh dan meninggalkan Tuhan karena kecewa, itu sangat bahaya, saudara. Padahal Tuhan mengasihi kita sebetulnya. Bukti Tuhan mengasihi kita, tubuh dan darahnya. Ya, Dia berikan nyawanya bagi kita. Apalagi kalau cuma yang lain, nggak mungkin kan? Mau kesehatan, keuangan. Cuma karena kita ini berpikir secara manusiawi aja. Kita mau cepat-cepat merasakan apa yang kita alami, kita mau cepat sembuh. Padahal Tuhan mau iman kita yang utama. Karena imanlah kita diselamatkan. Amin. Nah, oleh sebab itu kita lihat Ayub sekalipun orang yang saleh, ya, takut akan Tuhan, kata firman Tuhan, dan menjauhi segala kejahatan. Ya, ia pun tak luput dari ujian, saudara. Siapa boleh menyangka Ayub? Karena ini firman Tuhan, ya tak? Ia orang saleh, takut akan Tuhan, menjauhi segala kejahatan. Ya, tapi ia pun tak luput dari ujian. Ya, Tuhan mengizinkan Ayub melewati masa-masa yang sangat sulit, menyesahkan dia, yang bisa dikatakan sampai suatu strategi atau musibah-musibah di mana dalam waktu sekejap saja hal-hal itu buruk terjadi kepada Ayub. Kalau kita baca Alkitab di Ayub, luar biasa. Datang ini kata, anakmu mati, dombamu mati, rumahmu terbakar semua. Dan sekejap saja. Padahal Ayub orang saleh, orang takut akan Tuhan. Ya. Tetapi mengapa hal itu boleh terjadi? Anaknya mati, rumahnya terbakar, harta bendanya ludes, tubuhnya terkena sakit, dan istrinya pun meninggalkan dia. Lengkaplah sudah penderitaan Ayub yang harus dialami. Mungkin kita saat ini tidak mengalami seperti Ayub, ya kan? Baru saja kita mengalami hal-hal sedikit, kita sudah mulai bertanya kepada Tuhan, di mana kau Tuhan? Di mana kau Tuhan? Ya. Namun dalam keterpurukannya ini, Ayub tidak berbuat dosa kata firman Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut kepada dia. Mau saudara baca di ayat 1 ayat 22, ia tidak menuduh Tuhan. Saat segala sesuatunya tampak buruk sekali kita memiliki respon yang negatif. Kita mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, maka berani menyalahkan Tuhan. Amin. Ada yang tidak lakukan itu, saya juga pernah itu. Bukan dulu, sekarang bukan. Tuhan di mana Tuhan?
Di mana kasih-Mu Tuhan? Di mana Tuhan? Bahkan saudara, lebih enak waktu saya bekerja, belum kenal Tuhan, enak. Hidupnya enak, senang-senang, mengalami penderitaan. Tapi itulah yang saya rindukan. Tuhan, ini aku. Bentuklah aku seluruh kehendak. Sentuh hatiku, ubah hidupku, supaya kau menemukan emas yang murni. Ada penderitaan? Yes. Apa yang kita tidak alami? Ya seperti ini. Kadang saya seperti Ayub. Tapi saya mulai belajar membaca Ayub, apa yang dia lakukan saat dia mengalami hal-hal yang demikian. Padahal dia orang soleh, orang takut Tuhan, tidak berbuat dosa. Tapi Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang berbuat kurang patuh pada dia. Segala sesuatu yang tampak buruk sekali, kita memiliki respon yang negatifkan. Amin. Menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan berani menyalahkan Tuhan. Kita tak berhenti mengeluh, mengomel, dan bersyukur-syukur kepada Tuhan. Berdoa kadang menjadi malas, betul tak? Amin. Kadang saya kira mengalami masalah, berdoa saja jadi malas, betul nggak? Halo, ada yang mengalami nggak? Pasti kan? Berdoa saja tidak malas, beribadah menjadi malas, betul nggak? Pelayanan ogah-ogahan, lalu kita menjauh diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, bahkan kita meninggalkan Tuhan. Tetapi ingat, jangan sekali-sekali undur dari Tuhan karena masalah. Amin. Saya juga harus akui, kadang berat sekali pergumulan saya, sampai untuk berdoa susah. Tapi saya menghalang. Saya tahu bahwa ini masalah, ada rencana Tuhan untuk kita semua. Amin. Jadi jangan menjauh, saudara. Malas berdoa, malas beribadah karena persoalan. Kita tidak tahu, mungkin itu cara Tuhan untuk menguji iman kita. Amin. Apakah kita masih setia? Apakah kita mengasihi Dia lebih dari segalanya? Pandanglah Dia selalu. Dia mengasihi saya dan saudara lebih dari segalanya. Nyawanya sekalipun Dia berikan. Untuk siapa? Untuk kita semua. Apakah Dia bersalah? Apakah Dia berdosa? Apa? Karena Dia mengasihi saya dan saudara. Dia mengasihi umatnya, bukan saja saudara saya, seluruh umatnya Dia mengasihi. Hanya yang datang kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang pilihan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, apapun masalah dan persoalan, ingatlah Ayub, penderitaannya luar biasa, ya. Tapi terjadi apa setelah itu? Mujizat terjadi bagi Ayub. 7 kali lipat Ayub menerima berkat itu kembali. Amin. Mungkin hal itu terjadi saat ini bagi kita. Segala-galanya tertutup, seperti nggak ada jalan lagi. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak lari dari Tuhan, tapi semakin mendekat kepada Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, karena iman kita akan semakin dikuatkan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena Tuhan mengatakan, terkutuklah engkau yang mengandalkan kekuatanmu sendiri. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan. Percayalah, orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Saat kita tertidur saja, Dia tidak pernah terlelap
Dia menjaga kita, memberkati kita. Dan di saat kita bangun pagi, kita terima berkat-berkat Tuhan. Amin. Jadi jangan menjauh, saudara. Tapi marilah kita lebih lagi percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada mujizat-mujizat yang terjadi yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Amin. Mungkin hari ini, tahun lalu, saudara merindukan sesuatu belum terjadi. Yakinlah, percayalah, Tuhan tak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa yang saudara doakan, mungkin Tuhan mau saudara mengalami hal itu. Supaya apa? Saudara semakin dekat dengan Tuhan, semakin percaya janji-janji Tuhan, bahwa janjinya tak pernah berubah. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kalau waktunya kita, hebat kan? Saya mau tempat ini penuh, saya mau anak cucu saya semua datang bertobat, semua diberkati Tuhan. Tapi Tuhan bilang, waktunya adalah waktuku yang terbaik. Apa kerinduan saudara? Usaha bekerja, pasangan hidup, keturunan, juga kedudukan. Semua itu dari Tuhan. Ada waktunya Tuhan membuka pintu bagi kita. Kadang kita mengalami ujian, supaya kita naik kelas, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita dipelihara Tuhan. Jangan melari. Apapun saat ini saudara alami, yakin percaya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mungkin masalah karena hanya Dia rindu, iman kita semakin kuat, iman kita semakin melekat kepada Dia, dan semakin kita percaya bahwa Dialah segalanya bagi kita. Apa yang tidak mungkin, saudara? Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kita pun diciptakan dari tanah dan debu, dan Dia menghembusi nafas kehidupan bagi kita semua. Sampai hatikah Dia membiarkan kita? Saya percaya tidak. Ya, kita lihat Rasul Paulus saja, bagaimana dia harus mengalami penderitaan. Ya. Tetapi hal itu bahkan tidak menyurutkan langkahnya dan semangatnya untuk melayani Tuhan. Amin. Sekalipun dia harus dipenjara, sekalipun dia harus bikin apa, ya kan? Tapi semua untuk Tuhan. Dan saat Tuhan menolong mereka di mana? Dan di penjara, mereka hanya memuji menyembah Tuhan. Rantai-rantai terlepas. Amin. Jadi yakinlah, semakin banyak persoalan yang kita hadapi saat ini, keuangan masalah, keluarga masalah apa, percayalah, ingatlah, itu sebagai alat uji iman kita, ya, supaya kita semakin mendekat, semakin mengandalkan Dia. Mungkin ada rencana Tuhan, dan saya yakin ada mujizat pasti terjadi bagi kita semua. Sehingga seperti pujian tadi, tahun 2024 semua jemaat Tuhan di sini diberkati. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, terlalu dilepaskan, yang susah dihiburkan, bahkan yang lalai diingatkan. Amin. Ini firman Tuhan. Saya tak mau jauh, ya. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Terkadang Tuhan mengizinkan kita harus melewati masalah dan berjuang agar kita belajar bergantung kepada Tuhan, ya. Sebab firman Tuhan berkata apa? Justru dalam kelemahankulah kuasaku, dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Amin. Amin. Maka jangan rajin baca firman Tuhan dan berkatakan siang dan malam, ya. Tadi kalau mau ingat itu 2 Korintus 12 ayat 9b. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna.
Jadi di balik penderitaan ada berkat besar Tuhan sediakan bagi yang mampu bertahan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bahkan lebih lagi Tuhan, mereka mau dipakai sesuai rencanamu, sesuai kehendak. Masing-masing talenta Tuhan karuniakan bagi mereka, sehingga mereka semakin tahu bahwa ada rencana Tuhan di tahun 2024 ini kepada setiap jemaatmu di tempat. Berkati firman-Mu Tuhan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, yang Kau pakai sebagai alat-Mu, sehingga benih firman itu tidak kembali dengan sia-sia dan jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati. Semuanya Tuhan sudah berkati. Yang percaya diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, kiranya Engkau berkenan memberkati roti dan anggur ini, sehingga bukan lagi roti dan anggur yang biasa, tetapi merupakan tubuh dan darah-Mu, sehingga waktu umat-Mu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu menjadi satu kesatuan di dalam hidup mereka, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, dan yang putus asa diberikan pengharapan baru. Kiranya Tuhan Yesus berkenan melayakkan kami untuk melayani perjamuan kudus. Perjamuan kudus dibagikan. Kembali kita angkat satu pujian. Ku masuk Tuhan Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Saya minta yang sudah menerima perjamuan kudus anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Mari sembah Dia. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sembah Dia. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala saudara. Dan sebelumnya
saudara menyambut tubuh dan darah Kristus. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin waktu-waktu yang lalu, di tahun yang lalu, kita banyak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Baik pikiran, perkataan, perbuatan, tingkah laku. Tuhan tahu itu semua. Dan berdoa kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan. Jamah dan ubahkan hidup saya di tahun 2024 ini, sehingga iman percaya semakin dekat dengan Engkau. Bahkan berkat-berkat-Mu tercurah bagiku. Apa yang kuperlukan Tuhan sediakan. Apa yang kuinginkan Tuhan berkati. Apa yang tak pernah kulihat Tuhan berikan bagiku. Oleh sebab itu akui dan minta pengampunan untuk dipulihkan di tahun 2024. Yang lalai Tuhan ingatkan. Mari saya beri kesempatan kepada setiap kita untuk mengakui di hadapan. Dan menerima pengampunan dosa. Firman Tuhan berbunyi, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada waktu Tuhan, pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Bukankah tubuh yang tidak pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari angkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukurnya atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih Engkau mendengar seruan umat-Mu. Mereka mau sembah Engkau selama hidup mereka. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa, Roh Kudus jangan pernah tinggalkan mereka. Jamah dan pegang hati mereka. Jamah mereka lebih lagi Tuhan. Curahkan kasih-Mu, curahkan pengampunan, curahkan belas kasihan, sehingga umat-Mu yang Kau kasih ini boleh bangkit kembali di tahun 2024 ini untuk memperbesar kerajaan, memuliakan nama, maka menjadi saksi, menjadi terang dan garam dunia dimanapun mereka berada, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Pakai hidup mereka Tuhan, pakai kehidupan mereka, berkati mereka lebih lagi di tahun 2024 ini. Yang mustahil bagi manusia, hamba berkata tidak ada yang mustahil bagimu, bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu tercurah bagi mereka. Mata-Mu tertuju kepada mereka. Terima kasih Bapa. Hamba percaya tidak ada satupun yang Kau lewati pagi siang hari lewat tubuh dan darah-Mu sudah menyucikan mereka. Tubuh-Mu sudah menggantikan tubuh jasmani kami yang penuh dengan kedagingan, dan darah-Mu sudah menyucikan setiap kami, sehingga kami semakin hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi emas yang murni di hadapan, menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang percaya sudah diberkati dengan tubuh dan darah Kristus,
Sama-sama kita katakan Amin. beri kemuliaan dan termulia untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan Kita Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersama-sama kepada hambanya Bapak Pendeta David Ladapi. Boleh membawa kita dalam doa. Ya, sebelum kita memberikan persembahan, persiapkan segala persembahan kita pegang, kita imani, kita doakan supaya persembahan ini dikuduskan, supaya apa yang kita taruh menjadi berkat, benih-benih yang kita berikan untuk persembahan ini menjadi berkat bagi kehidupan kita dan pelayanan ini. Kita satu dalam doa. Segala kemuliaan, pujian, syukur Tuhan, kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan tiba saatnya kami akan memberi, kami akan menabur benih-benih, baik itu persepuluhan sebagai milik-Mu Tuhan, maupun benih-benih untuk operasional gereja-Mu, maupun benih-benih untuk kami tabur untuk diakonia, ucapan syukur, atau apapun juga untuk kami naikkan di hadapan-Mu. Kuduskan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang memberi persembahan berlipat kali ganda Tuhan. Segala berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub tercurah bagi kami semua di tempat ini Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu dan pekerjaan bisnis usaha, apapun yang dikerjakan Tuhan berikan keberhasilan. Amen. Dan berkati kehidupan rumah tangga, pekerjaan atau apapun. Kami siap menabur, kami siap memberi yang terbaik bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk pelayanan hambanya Bapak Pendeta Franz Joseph. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama-sama kami di tempat ini, selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Hari Jumat kita ada menara doa. Sekali lagi menara doa setiap hari Jumat jam 7 malam di hotel ini, tetapi di lantai 12. Bapak Ibu Saudara boleh hadir bersama-sama dalam ibadah menara doa GBA Anugerah Makassar jam 7 malam sampai selesai di lantai 12 ya Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian minggu depan kembali kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya GBA Anugerah Makassar hari Minggu jam 10 pagi, dan kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta David Ladapi. Kemudian ibadah sekolah minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak sekolah minggu boleh datang bersama-sama hari Minggu jam 10 pagi di tempat ini.
Demikian pengumuman. Oh ya, Bapak Ibu Saudara, saya juga sekedar mengingatkan karena sebelum kita menjalankan persembahan Natal, kita sempat menjalankan persembahan untuk pembelian speaker, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita akan kembali lanjutkan persembahan itu mulai minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Kepada hambanya Ibu Gisela, boleh membawa kita dalam doa. Nah Tuhan, kita satukan hati, kita bawa angkat iman percaya kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, karena anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami boleh ada saat ini. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang indah bersama Engkau, bersama saudara-saudara seiman kami di tempat ini. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar, kami boleh kembali diingatkan Tuhan. Biarlah Tuhan ketika kami menghadapi persoalan, kami tetap bertahan, iman kami semakin diuji, kami semakin hidup takut akan Tuhan, kami semakin hidup mengasihi Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati Bapak Gembala, memberkati Ibu Gembala. Biarlah urapan yang baru itu turun bagi kedua hamba-Mu ini Bapa. Ketika Engkau percayakan hamba-Mu untuk membawa pelayanan di tempat ini Tuhan, biarlah penyertaan pemeliharaan-Mu Tuhan terus menyertai kehidupan hamba-Mu. Kau berikan kesehatan, Kau berikan urapan yang baru, minyak kudus mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Kami berdoa juga buat Bapak Wakil Gembala, bahkan seluruh para pelayan Tuhan yang terlibat melayani pagi hari ini. Pengurapan Tuhan terus baru dalam kehidupan setiap hamba-Mu. Minyak kudus-Mu mengalir Tuhan. Beri kesatuan hati, kesatuan roh. Kami percaya ketika kami melayani di tempat ini, bukan kami yang dilihat, tetapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Jadikan kami saksi-Mu Tuhan di mana kami berada. Kami percaya Engkau memberkati, memelihara kehidupan setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu. Kami berdoa buat kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, mereka yang bekerja, mereka yang berusaha. Kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang dalam studi, dalam bangku pendidikan, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Tuhan memberkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan berhasil. Bahkan kami percaya kami jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Engkau angkat menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Kami percaya janji-janji-Mu boleh digenapi bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan, kalau saat ini ada yang sedang sakit dalam kelemahan tubuh, bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kuasa-Mu Bapa. Kami berdoa, mereka yang berbeban berat Tuhan, Engkau berikan kelegaan. Mereka yang membutuhkan jalan keluar Tuhan, kami percaya dengan iman kami Tuhan, mereka memperoleh jalan keluar, kelegaan, kelepasan daripada-Mu Tuhan. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, kami percaya Kau berikan pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Biarlah hidup setiap jemaat-Mu di tempat ini boleh terus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami berdoa juga buat kegiatan GBI Anugerah selama sepekan ini. Tuhan mendahului kami, memberkati setiap program-program ibadah, baik menara doa kota Tuhan, ibadah raya, bahkan ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati Bapa, sertai kami Tuhan. Biarlah di dalam ibadah demi ibadah yang kami adakan Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau kirimkan jiwa-jiwa baru untuk datang ke tempat ini. Dari selatan, timur, barat, kota Makassar, Engkau kirimkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan yang menarik jiwa-jiwa itu datang ke tempat ini. Kami juga beribadah di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau sudah memberikan tempat ini bagi kami untuk beribadah. Kami tahu bahwa pemeliharaan-Mu terus nyata bagi jemaat GBI Anugerah. Berkati hotel ini Tuhan, pemilik hotel ini. Kasih-Mu mengalir melawat kehidupannya Tuhan. Engkau melihat hatinya Tuhan. Kami berdoa juga Engkau memberkati setiap orang-orang yang datang ke tempat ini. Para karyawan di tempat ini, di sekitar tempat ini juga Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami beribadah, puji-pujian dinaikkan Tuhan.
kuasa Roh Kudus melawat mereka, menjangkau mereka, dan boleh kami percaya mereka boleh datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, buat kota Makassar. Berkat Tuhan mengalir atas kota ini, keamanan, ketertiban, damai sejahtera. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemilu yang akan datang. Tuhan, Engkau hadir di sana. Tuhan, berikan keamanan. Tuhan, lawat Tuhan. Berikan kami pemimpin yang terbaik Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa hari-hari ini Tuhan akan semakin jahat, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus memberkati orang-orang benar, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bangsa kami ada di dalam hati dan pikiran-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah pemimpin kami Tuhan menjadi pemimpin yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu di pelosok-pelosok desa. Berkati, berikan kekuatan, penyertaan, perlindungan Tuhan atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Tapi biarlah hanya jadi seturut kehendak-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sejenak kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Tak usah ku takut, katakan dengan iman, Allah menjagaku. Amin, amin. Tak usah ku bimbang, Yesus, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, ada Roh Kudus, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati, berkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai. Dengan iman saudara di hadapan Tuhan katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin, amin. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya. Pada apanya saya persilakan. El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, berkat-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu di tempat ini.
Engkau tak pernah meninggalkan mereka. Berkat rohani mengikuti mereka, berkat jasmani juga menyertai mereka sepanjang hari ini dan sepanjang hidup mereka. Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati setiap umat-Mu dengan benih firman-Mu, sehingga umat-Mu keluar dari tempat ini, mereka menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, dan janji-janji firman-Mu digenapi dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sesaat lagi kami akan berpisah untuk bertemu di waktu yang akan datang lagi, minggu depan Tuhan. Bahkan Jumat dan minggu depan. Izinkan hamba-Mu mohon berkat-Mu bagi umat-Mu sebelum kami berpisah untuk bertemu kembali. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percayamu dengan mengangkat kedua belah tanganmu ke hadapannya untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju pelan melawan kau dan pukul kahak olehnya. Dan apa yang sedang kau kerjakan, Tuhan berkati sehingga kau semakin naik dan tidak pernah turun, agar menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput setiap kita. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan